Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال جل شأنه وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة. إخواتي الأحباء rahimani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sebuah tempat yang paling baik di muka bumi ini. Kita berkumpul di sebuah tempat yang paling barokah di muka bumi ini. Kita berkumpul di sebuah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Urutannya Masjidil Haram, Ka'bah, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa, kemudian semua masjid itu tempat yang paling baik di muka bumi, tempat yang paling barokah, tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biladi 'alal ardi ila Allah masajiduha, kama qala sallallahu. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah di masjid. Kalau antum baca hadis-hadis dari Nabi, Masya Allah, semua ibadah yang dilakukan di masjid itu pahalanya luar biasa. Termasuk orang berkumpul di masjid dalam rangka untuk mengingat Allah, dalam rangka untuk mempelajari petunjuknya Allah, maka di sana akan banyak sekali faedahnya, besar sekali pahalanya. Diberikan ketenangan, diberikan ampunan dari Allah Ta'ala, dikerumuni para malaikatnya Allah, dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Thalabul ilmi, belajar ilmu di masjid, mendapatkan pahala haji yang sempurna, dan seterusnya. Sampai orang yang cuma singgah di situ, tadinya niatnya bukan untuk thalabul ilmi, cari temannya, ternyata temannya ada di majelis tersebut, disusul ikut di situ. Ada malaikat yang bertanya pada Allah, itu dalam hadis Muslim itu kan, Allah mengatakan, aku ampuni mereka hambaku. Kata malaikat itu, tapi ada seseorang yang di sana cuman mampir ya Allah, ini kan, mencari temannya untuk satu hajat kebutuhan, lalu ikut di situ. Apa kata Allah? La yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Masya Allah. Itulah keberkahan majelis ilmu. Apalagi di masjidnya Allah Ta'ala hanya duduk-duduk saja, itu sudah mendapatkan berkahnya majelis ilmu. Maka kita harus semangat menghadiri majelis ilmu. Karena sekarang terkena syubhat kita. Sekarang ngaji kan lebih gampang, lebih mudah, ya kan? Lewat HP, lewat Facebook, lewat YouTube, ya kan? Bisa belajar di rumah, betul, itu betul. Antum bisa belajar, manfaatkan medsos tersebut. Tapi jangan sampai itu mengendorkan kita menghadiri majelis ilmu, karena berkahnya lain. Menghadiri majelis ilmu itu barokahnya lain. Di rumah sambil tiduran bisa sambil nyetel YouTube pengajian, ya kan?
Ya tidur bener itu akhirnya nanti. Jadi HP ini nunggu wong turu kok. Ya kan? Menghadiri majelis ilmu itu salah satu bagian dari jihad fisabilillah. Bagian ibadah yang sangat mulia. Antum pernah dengar itu hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad itu. Sahabat Jabir ibnu Abdullah, muridnya Nabi ini. Bukan cuma muridnya Ustadz Fulan, muridnya Kiai Fulan, muridnya Doktor Fulan, Profesor. Ini muridnya Nabi, ini Jabir ibnu Abdullah. Ya kan? Dia pernah melakukan perjalanan 1 bulan. Bayangkan perjalanan 1 bulan naik onta dalam rangka mencari satu hadis. Ya kan? Beliau dengar ada seseorang yang menghafal hadisnya Nabi, dicari itu 1 bulan, ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais, nggak kenal temennya gitu kan, sama sahabat. Itu hadis tentang pengadilan Allah di mahsyar di yaumul qiyamah nanti. Dia cari sampai 1 bulan, bayangkan, ketemu langsung ya kan. Dia mengatakan hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke sini untuk mencari satu hadis yang engkau dengar dari Nabi, wahai Abdullah bin Unais. Aku khawatir aku mati terlebih dulu belum mendengar hadis itu, atau engkau mati terlebih dulu aku juga belum tahu hadis tersebut. Seperti itu semangatnya orang-orang saleh zaman dahulu mencari ilmu, karena mereka tahu ilmu itu sangat-sangat mahal. Ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu akan menuntun kita, menyelamatkan kita dari azab siksanya Allah, menuntun membawa kita kepada kenikmatan kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Ta'ala. Naam, akhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Kita sampaikan 2 nama Allah Ta'ala di pagi hari ini agar kita lebih mengenal keagungan Allah Ta'ala, mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati itu akan tentram, akan bahagia, akan tenang. Ketika orang tenggelam dalam lautan ma'rifat, maksudnya mengenal akan keagungan Allah, mengenal akan sifat-sifat Allah, hatinya akan betul-betul bahagia, hatinya akan betul-betul tentram. Seluruh musibah di dunia ini kecil di hadapan dia ketika dia betul-betul mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika orang itu tidak mengenal akan Allah Ta'ala, tidak mengenal keagungan Allah Ta'ala, satu musibah yang sebenarnya ringan terasa berat sekali bagi dia, bagaikan gunung yang berada di punggung dia, sangat berat. Maka termasuk, Masya Allah, satu kunci kebahagiaan hidup manusia adalah dengan senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Hatinya diisi dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia ini, maka dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Yaitu selalu mengingat Allah Ta'ala, bahagia, tenteram dengan mengingat Allah, dengan selalu hati ini diisi dengan zikrullah. Nah, di antara nama-nama Allah ini ditetapkan oleh Syekh Abdul Razak, yaitu Al-Qabidhu Al-Basitu. Al-Qabidh yang menyempitkan, Al-Basit yang melapangkan, melonggarkan, meluaskan. Ini diambil dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika itu diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan
sehari-hari pada zamannya Nabi. Jadi sudah dari zaman dulu ada kenaikan barang, bukan hanya sekarang. Dan demikian, apa-apa mahal. Faqalu, para sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau sa'arta." Wahai Nabi, kenapa Anda tidak mengatur harga barang seandainya Anda memutuskan menetapkan harga-harga barang? Apa jawaban Nabi? Innallaha huwal khaliqul qabidul basitul raziqul mus'id. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, Al-Qabid yang menyempitkan, Al-Basit yang melapangkan, Al-Raziq yang memberikan rizki, Al-Musa'ir atau Al-Mus'ir yang mengatur harga barang-barang. Insyaallah. Sampai harga barang itu sebenarnya yang mengatur Allah, karena yang mengatur seluruh urusan hambanya itu Allah Ta'ala. Semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat tersebut diulang-ulang dalam Al-Quran banyak sekali. Nanti buka itu lebih dari 16 kali. Dalam surah Al-Baqarah 284, kan? Atau yang lainnya. Yang semakna dengan itu banyak lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ayat kursi. Sesungguhnya milik Allah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Semuanya ini milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, dalam pengaturan Allah Ta'ala. Tiap hari kita baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Di antara makna Ar-Rabbu, di antara nama Allah juga Ar-Rabbu. Ar-Rabbu itu nama Allah, maknanya Al-Khaliq, yang menciptakan. Di antara makna Ar-Rabbu Al-Murabbi wal-Mudabbir, yang memelihara dan yang mengatur. Jadi Allah bukan hanya bikin tok, udah tak ciptakan terus tak biarkan, bukan. Allah menciptakan makhluknya, tapi juga Allah itu Al-Murabbi, memelihara makhluk itu dari kecil sampai besarnya, sampai matinya. Ini kan? Semua makhluk itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat, entah itu dunia seisinya ini. Semuanya itu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Semuanya diatur Allah. Yang mengatur alam semesta itu Allah Ta'ala. Yang mengatur apa perjalanan planet, bintang, bulan, matahari. Yang mengatur sinar matahari sampai ke bumi ini pas maslahat untuk hidupnya manusia. Coba panasnya itu berapa juta Celcius itu, tapi Masya Allah sampai ke bumi ini pas, bagus untuk kehidupan hambanya, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk manusia. Sinarnya sampai ke sini pas. Itu yang ngatur Allah Ta'ala, yang ngatur umur manusia, yang ngatur umur hewan, yang ngatur rezeki hamba itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu yang mengatur rezeki hambanya. Dan demikian, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Allah itu yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki hamba. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Dia Allah kalian dikembalikan. Al-Baqarah 245. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, Masya Allah, memberikan keterangan yang sangat indah. Allah yabsut, Allahu yaqbidu, maknanya yang menyempitkan, memberikan rizki yang sedikit kepada hambanya. Allahu yabsutu, Allah yang melapangkan rizki hambanya, memberikan rezeki yang banyak kepada hambanya. Jadi dengan keadilan Allah, dengan hikmah kebijaksanaan dari Allah Ta'ala, ada yang diberikan rezeki yang banyak, ada yang diberikan rezeki yang sedikit. Ya kan? Dalam surah Al-Isra ayat 30 Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki
kepada hamba yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah yang menyempitkan, memberikan rezeki sedikit kepada hambanya. Ingat, itu semua berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Ketika kita dikasih sedikit, kita harus redha, bersabar dengan kemiskinan. Kita terima itu pemberian dari Allah, qanaah, terima ing pandum. Kita yakin Allah tidak akan zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Allah enggak mungkin zalim kepada hambanya. Pembagian Allah itu pembagian yang paling adil. Kan demikian? Enggak mungkin Allah keliru dalam membagikan rezeki. Ketika diberi miskin, disempitkan rezekinya, harus redha, harus bersabar, harus qanaah, harus baik sangka sama Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika diberikan rezeki yang lapang, yang longgar, yang banyak, kaya, jangan sombong, ya kan? Jangan kufur nikmat. Kita harus ingat semuanya itu yang ngatur Allah. Semuanya yang memberikan Allah. Allah Al-Qabid Al-Basit, yang melapangkan, yang melonggarkan, atau yang menyempitkan rezeki hamba. Tapi ingat endingnya, ya kan? Imam Ibnu Jarir menerangkan, ya, yang memberikan rezeki, yang ngatur rezeki itu Allah. Tidak seperti sangkaan orang-orang musyrik, ada selain Allah yang bisa ngasih rezeki, lalu akhirnya mereka minta rezeki kepada selain Allah. Itu keliru. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Kemudian ingat, lihat ayat tersebut, Al-Baqarah 245 tersebut. Ditutup ayat itu dengan wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kalian itu akan kembali. Endingnya sama, ya kan? Kamu miskin, kamu kaya, ujungnya sama. Wa ilaihi turja'un. Kamu akan kembali kepada Allah. Orang miskin mati, orang kaya juga mati. Sama kan? Sama. Berarti di situ mengandung pelajaran, ikhwah. Kamu miskin atau kamu kaya, ujung-ujungnya kamu akan mati menghadap Allah. Maka jadikan kemiskinan kamu itu untuk mengumpulkan bekal, sebagai bekal menghadap Allah. Jadikan kekayaan kamu juga dalam rangka untuk mencari bekal menghadap Allah Ta'ala. Allah ingatkan wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kalian itu akan dikembalikan. Kan? Sampai itu anak saya yang kecil yang 3 tahun itu ngerti-ngerti nyanyi, Pak. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, semuanya mati menghadap ilahi. Oh kaget aku ya. Iki entuk sing marai sapa iki ngerti-ngerti kok. Ternyata betul juga, wa ilahi turja'un. Hanya kepada Allah kalian akan kembali, semuanya akan mati menghadap ilahi, menghadap Allah Ta'ala. Dan ketika menghadap Allah, bekalnya bukan harta, bekalnya adalah ketakwaan, ibadah, amal soleh. Maka jadikan miskin Anda sebagai ibadah, jadikan kaya Anda sebagai ibadah. Miskin sebagai ladang pahala, pabrik pahala. Dengan apa? Dengan sabar, dengan redha. Maka disampaikan ulama, ketika engkau miskin, masya Allah, engkau akan betul-betul berharap kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka sampai dikatakan Syekh Abdul Razak, ya kan, ketika seorang hamba itu disempitkan oleh Allah Ta'ala, faqabbuhu ni'matun fi haqqi ibadil mu'minin. Ketika seorang mukmin disempitkan rezekinya, itu sebenarnya nikmat bagi dia. Betul itu. Ketika Anda diuji Allah dengan kemiskinan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kata beliau, li'annahu yamna'uhum bihi minal baghi wal zulmi wal udwan. Karena kemiskinan kamu itu akan mencegah diri kamu dari melakukan perbuatan zalim, jahat, permusuhan kepada orang.
Kalau dengan bahasa kita, wong sing miskin kuwi Pak minimal ora sombong. Ora kemaki ya ta? Nek kowe miskin apa terus arep kemaki ngono? Patut ora wong miskin kok sombong iki. Nah. Maka kan itu kemiskinan itu nikmat. Jadi ladang pahala ketika Anda dengan miskin tersebut bersabar, baik sangka sama Allah, ridha, qanaah, semakin dekat sama Allah, semakin ingat sama Allah Ta'ala, semakin banyak berdoa, Masya Allah itu ladang pahala. Dan nanti di akhirat orang miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya, kan demikian. So mlebu swarga sing marat kuwi luwih dhisik tinimbang wong sing sugih. Berarti pilih sugih apa pilih melarat? Piye kuwi pilih sugih kok isek kuwi? Ya kan? Nah, itu apa dibahas ulama itu bagus mana? Melarat sabar sama sugih syukur, kan demikian. Nanti dibahas itu. Ya nek pejalo ya kowe sugih nih ya takwa kan ngono ta? Tapi ingat Pak, ujian harta itu berat. Ya kan? Orang yang diberikan kekayaan itu punya potensi sombong, punya potensi meremehkan kewajiban yang Allah wajibkan, punya potensi meremehkan apa yang diharamkan Allah sehingga dengan mudah dia bermaksiat kepada Allah. Itu diantara efek buruknya atau ujian kekayaan. Jadi banyak orang itu yang diuji dengan kemiskinan lulus, ya kan? Tetapi ketika diuji dengan kekayaan, dengan jabatan, dia malah nggak lulus. Karena tadi kekayaan itu akan bisa menjadikan seseorang itu sombong. Antum lihat sejarah wong sombong ki wong marat wong sugih. Urut zaman Nabi Ibrahim, Namrud, raja. Zaman Nabi Musa, Fir'aun, raja. Sugih lah. Qarun zaman Nabi Musa sugih. Zaman Nabi Muhammad sing sombong sapa wae? Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Al-Walid ibnul Mughirah. Wong sugih kabeh, Pak. Wong sugih kabeh. Saking sugih Abu Lahab kuwi bojone kuwi ndek kalung mujamil. Itu kalungnya emas gede, bandule inten. Bandule inten ora kok watu akeh utuh. Bandule inten itu saking kayanya Abu Lahab. Abu Jahal juga kaya. Antum lihat sejarahnya orang yang sombong itu orang yang kaya. Maka hati-hati, ya kan? Maka Masya Allah, Allah itu membagikan rezeki dengan keadilannya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih miskin. Tidak semua dikasih kaya. Dalam surah Asy-Syura ayat 27 Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah melapangkan rezeki bagi seluruh hambanya, maka mereka akan melampaui batas di muka bumi. Ya, maka kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Sebaliknya ketika dilapangkan rezeki Anda, itu juga harus jadi ladang pahala. Bersyukur. Ingat semuanya itu yang ngasih Allah. Jangan seperti Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena kepandaianku. Tidak, seorang mukmin meyakini semua itu yang ngasih Allah, semua yang ngatur Allah. Bahkan kita bisa makan saja kita mengaku itu yang ngasih Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang sering kita ingatkan, harus kita baca. Setelah makan kita memuji Allah, segala puji milik Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini, memberi rezeki aku dengan makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Itu namanya iktiraf, mengakui semua yang ngasih Allah, semua yang ngatur Allah. Doa setelah pakai pakaian baru. Ayo, siapa yang bisa? Kowe kita ndek klambi anyar apa ora? Sering. Apa sik peh wis tuwek iki terus ora tau nganggo klambi anyar ngono, klambi anyar cah cilik-cilik tok ngono. Doa setelah memakai pakaian yang baru. Nah, iki dadi wong Islam wis berapa tahun kok antara mudeng iki kepiye iki?
Ya kan? Mirip doanya seperti doa selesai makan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan pakaian aku. Ya kan? Kasani hadza, telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Memberikan rezeki kepadaku berupa pakaian ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Seorang mukmin selalu i'tiraf, mengakui semuanya yang ngasih Allah, semua yang ngatur Allah. Kamu hidup itu yang ngasih Allah, kamu bisa bernapas yang ngasih ambekan itu Allah Ta'ala, yang menjadikan paru-parumu fungsi itu Allah. Kamu makan itu yang ngasih Allah, kamu punya harta juga itu yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang pantas disombongkan? Semuanya yang ngasih Allah, dan nanti akan diambil Allah, kembali kepada, bahkan nyawa kita ini milik Allah Ta'ala, diri kita itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari kita dengarkan demikian. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Sak sugi-sugi wong, Pak, apa iso ngungkuli sugi Nabi Sulaiman? Ayo tak teka. Orang yang paling kaya itu kendaraannya apa, Pak, sekarang? Wis golek ana wong sing paling sugih, kendaraannya apa? Pol-pole pesawat toh? Raja Salman. Kendaraannya pesawat pribadi, regane pirang atus miliar ngono. Kuwi jek kalah karo Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kendaraannya apa? Angin lho. Ibu-ibu mudeng kok. Surah Saba ayat 12 antum baca itu. Wali Sulaiman ar-rih ghuduha syahrun rawahuha syahrun. Bagi Nabi Sulaiman itu angin ditundukkan Allah. Kalau pergi itu, antum lihat tafsirnya itu, naik angin beliau itu, wus, ya kan? Kalau beliau pergi di waktu pagi hari, itu perjalanan ditempuh orang biasa bisa sebulan baru sampai itu. Masya Allah. Kekayaan melimpah ruah, emas, permata, inten, ya kan? Pasukannya lengkap, mana demikian? Bukan hanya manusia, jin tundukkan Allah. Masya Allah. Kisahnya antum dengar ketika Hudhud lapor bisa jagongan, ya kan? Berbicara dengan hewan itu Nabi Sulaiman. Wahai raja, di sana ada ratu wanita punya singgasana yang gede yang sangat indah. Apa kata Sulaiman? Siapa yang bisa datangkan singgasana tersebut di hadapanku? Jin Ifrit lapor, saya wahai raja, saya sanggup mendatangkan singgasana itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Yang qabli an taquma min maqamik. Ya kan? Ada ahli ilmu yang berdiri melapor kepada Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan sebelum Anda mengalihkan pandangan Anda wahai raja. Bukan berarti ini terus wah ini wong ampun dari ajian puter giling ini terusan. Orang ngono kuwi ya. Mula terus dipahami deh, wah berarti enek iki ajian puter giling iki jarene. Ya kan? Bukan. Kata Syekh Ibnu Taimin, itu orang yang sangat bertakwa, memohon kepada Allah langsung dikabulkan. Yang gotong singgasana itu adalah malaikat. Maka malaikat itu lebih kuat daripada jin. Ketika beliau menafsirkan surah An-Nazi'at, was-sabihati sabha, Allah bersumpah dengan malaikat yang terbang sangat cepat. Cepatnya melebihi terbangnya jin, kuatnya melebihi kuatnya jin. Dengan sekejap mata mendatangkan singgasana tersebut. Golek ana saiki sing iso ngono kuwi ndang. Kuwi arep dikirim nganggo pos kilat-kilat khusus piye? Kuwi padahal kok Sabah tekan, kok Yaman tekan Syria, ya kan? Bayangkan itu. Di Palestina itu kok bisa sekejap mata, padahal singgasana itu gede. Tumpaknya apa kuwi terusan? Itu Raja Sulaiman, Masya Allah. Tetapi Masya Allah, ketika beliau diberikan kenikmatan, kekayaan yang luar biasa itu, beliau tidak sombong. Beliau sadar itu semua yang ngasih Allah. Antum buka itu surah An-Naml ayat 39-40. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura am akfur. Ini semua karunia dari Tuhanku untuk menguji aku syukur atau aku kufur. Masya Allah. Jadi kalau kaya itu nyontoh Nabi Sulaiman, Masya Allah. Anggo agak sugih sithik kok wis gleleng.
Kekayaan kamu itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang punya semuanya itu, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah yang memberi Tuhanku, karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Aku ini syukur atau kufur. Jadi ingat Pak, surah Al-Baqarah 245 tersebut, wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki hamba, tapi ingat, wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kalian itu akan kembali. Semuanya ini harus kita jadikan sarana untuk mencari bekal menghadap Rabbul Alamin, karena kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala. Semuanya akan kembali menghadap Allah Ta'ala, dan yang kita bawa yang hanyalah ibadah kita, amal saleh kita. Dan kita kenal di antara nama Allah Al-Qabid Al-Basit, Allah yang mengatur seluruh kehidupan ini. Sebenarnya masih ada lanjutannya ya kan, agar urusan kita itu dimudahkan Allah Pak, kuncinya takwa tadi. Surah Talaq ayat 2 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa urusannya dimudahkan Allah. Ya kan? Termasuk barang-barang naik tadi. Allah yang ngatur. Tentu dengan sebab. Di antara sebab yang akan menjadikan kehidupan masyarakat itu makmur, murah sandang, murah pangan, tukul kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. Itu sebabnya harus kita tempuh dengan apa? Yaitu dengan takwa. Al-A'raf ayat 67 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa, akan dibuka berkah dari langit, dari bumi, semuanya murah. Bahkan semuanya bisa gratis. Ya kan? Ketika penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, dibuka berkah dari langit, dari bumi, semuanya mudah, semuanya murah. Kuncinya takwa. Ya kan? Bensin murah, minyak murah, beras murah, apa-apa murah. Kuncinya takwa. Betul itu. Ya kan? Karena semuanya itu diberi Allah melimpah ruah, sehingga semuanya murah, semuanya bisa diperoleh dengan mudah. Sebaliknya kalau tidak takwa tapi malah maksiat kepada Allah Ta'ala, jangan harap barokah yang turun, tapi azab, siksa, hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah dengar itu ada negeri yang tadinya itu ya'ti rizquha raghadan min kulli makan, rizkinya datang dari berbagai arah melimpah ruah, fakafarat bi an'umillah, tapi kemudian negeri tersebut kufur kepada Allah, durhaka kepada Allah, turun bencana, turun malapetaka, sehingga terjadi paceklik panjang, kelaparan. Wes apa-apa larang. Kan demikian. Kalau nggak ada barang yang butuh banyak, otomatis akan mahal. Di antara kunci agar kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita nggak takwa, walaupun daerah kamu itu sebenarnya tongkat kayu jadi tanaman, gitu kan? Wit bongku tancep cep metu pangane, buah, trotoar tangguri pelem ya tukul, ya buah. Tapi kalau tidak bertakwa, bukan kemudahan yang kita dapat, kesulitan demi kesulitan, mahal. Ini cerita rada dawa. Indonesia ki sing rene apa Pak? Entah. Minyak, nikel, emas, apa-apa duwe to. Ya kan? Taneman lho kowe golek buah apa wae enek kok. Ning Saudi kene wong tandur gedang tak kok. Tapi di sana apa-apa ada, sebaliknya kok awake dhewe kok utangmu malah pirang triliun ki jare. Karena kurang bertakwa kita kan demikian. Maka kita ingatkan, kunci atau sarana untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Ta'ala, barokah dari Allah Ta'ala adalah dengan beriman, bertakwa. Kita kembali kepada jalan yang benar, kepada petunjuknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kunci secara mujmal, secara global kan demikian. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah habis jatah waktunya, kita akhiri. Subhanakallah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.